Sebuah kota besar yang terus berkembang, diakrabi kesibukan masyarakat urban yang berhias jejak sejarah. Kota Medan, sebuah kota metropolitan yang kini dihuni hampir 3 juta jiwa penduduk, baik penduduk tetap maupun penduduk komuter dari kabupaten kota di sekitar Medan. Lazimnya potret sebuah kota modern dengan gaya hidup khas urbanisme, perekonomian kota Medan ditopang oleh sektor jasa dan perdagangan yang secara otomatis mendorong dunia kewirausahaan berkembang dan bertumbuh setiap harinya. Lembaga koperasi mulai digerakkan pada abad 20 dengan tujuan untuk membantu masyarakat kecil dan menengah dalam hal pembiayaan. Setelah kemerdekaan, gerakan koperasi ini semakin berkembang sehingga tidak bisa terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional. Koperasi menjadi sebuah organisasi bisnis populer di kalangan masyarakat karena menerapkan azas kekeluargaan dan sistem pengelolaan yang demokratis. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Koperasi UMKM menyelenggarakan pelayanan di bidang pengkoperasian seperti pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, serta penggabungan atau pembubaran, pengembangan jaringan sistem informasi, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, pengendalian pelaksanaan penyertaan modal, serta bimbingan pedoman akuntansi adalah fungsi-fungsi lain yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Medan. Jadi jelas sekali bahwa usaha kecil menengah itu tidak terlepas dari peranan koperasi. Dalam rangka memperkuat dasar perekonomian rakyat, kita tahu koperasi ini sangat berkontribusi terhadap penciptaan lapangan usaha, pengembangan sistem pendukung seperti akuntansi dan teknologi informasi, sehingga kemudian usaha kecil menengah itu bisa berkembang dan bersaing di dunia usaha. Memang modal menjadi satu hal yang sangat klasik dan sangat dibutuhkan dalam setiap usaha. Jadi koperasi inilah yang kita harapkan menyediakan dana pinjaman dengan bunga rendah dan benar-benar mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Ini ya Pak, sudah kita buka rekening tabungannya. Di sini saldo Bapak sudah 20.000 masih ya Pak, dan ini kembaliannya. Ada yang lagi bisa dibantu Pak? Jadi saya nanti mau pembiayaan besok boleh saya datang bawa berkas ya? Iya bisa Pak. Saat ini, lebih dari 200.000 koperasi telah didirikan di seluruh Indonesia. Berbagai macam jenis dan bentuk koperasi itu tersebar di berbagai kelompok dan lapisan masyarakat. Lembaga ini telah dipercaya dapat memberi keuntungan bagi para anggotanya dari masa ke masa. Sri Kandi berdiri pada tahun 1999. Sampai tahun 2006 tidak ada perkembangan. Setelah 2006 kami adakan motivasi baru, mengumpulkan para wanita-wanita yang terampil, dikasih pelatihan, kemudian dicari bibit-bibit yang ahli-ahli. Terus kami kembangkan sampai sekarang, ternyata hasilnya cukup memuaskan. Bagi ibu-ibu dan para remaja putri yang tidak ada pekerjaannya, kami memberikan pekerjaan sesuai dengan keterampilannya masing-masing dan meminjamkan mesin dari mesin manual dan mesin elektrik dibawa ke rumah
dan mengerjakan pekerjaan kami, dan juga boleh mempekerjakan pekerjaan orang lain apabila membutuhkan bordiran. Adapun keunggulan yang kami peroleh setelah adanya koperasi ini, tidak ada lagi perempuan-perempuan yang menganggur umumnya di sekitar kami, dan pada khususnya kalau ada wanita-wanita yang kurang terampil, mari bergabung agar mempunyai keterampilan dan menambah income daripada keluarga. Sri Kandi sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Kota Medan, Dinas Provinsi, juga Kementerian Koperasi Jakarta, karena banyak menghimbau putri-putri yang mau berkesinambungan tentang usahanya. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, kita tahu koperasi itu dibagi atas beberapa jenis, yaitu pertama, koperasi konsumen yang menyediakan barang kebutuhan anggotanya, kemudian koperasi produsen yaitu yang mengadakan sarana dan pemasaran produksi, ketiga, koperasi jasa yang menyediakan jasa non simpan pinjam, dan yang keempat, koperasi simpan pinjam yang menjalankan usaha simpan pinjam. Jadi kita tahu koperasi itu dibentuk berdasarkan kebutuhan para anggotanya. Saya bergabung di Dinas Koperasi Kota Medan sejak tahun 2010. Di sini saya banyak sekali mendapat pelatihan-pelatihan baik dari segi manajemen wirausaha, tentang laporan keuangan, serta promosi-promosi produk saya dalam mengikuti event-event pameran baik di dalam kota maupun di luar kota Medan. Kegiatan saya pelaku KM yaitu lukisan dari buku teh, di mana kita sudah berhasil membuat rekor muri dari buku teh tersebut, sehingga sekarang kita ingin mensosialisasikannya ke masyarakat. Jadi sejauh ini Dinas Koperasi UKM cukup berperan bagi kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Medan ini, terutama untuk pelaku UKM, di mana mereka mengadakan pameran dan juga seminar-seminar yang berguna dan bermanfaat bagi kita. Dan harapan kita ke depan tentunya kegiatan seperti ini bisa dilakukan lebih intens lagi, lebih rutin lagi, dan kualitasnya diperbaiki sehingga para pelaku UKM juga bisa saling bersaing, meningkatkan nilai produknya sehingga masyarakat tidak jenuh dengan apa yang kita hasilkan.
CP Srikandi berdiri pada tahun 98. Jadi selang beberapa perjalanan kami mengalami hambatan masalah tenaga kerja. Jadi kalau ada order banyak, tenaga kerjanya kurang memadai, sehingga tahun 97 kami membuka lembaga pelatihan yaitu namanya Yayasan Srikandi, yang mana lembaga ini bergerak keterampilan mengenai fashion show. Nah, sejak itulah CP Srikandi tidak lagi kekurangan tenaga kerja yang disuplai dari lembaga pelatihan Yayasan Srikandi, sehingga sampai saat ini kami masih tereksis dan berproduksi untuk berbagai jenis sulam bordir, fashion dan sebagainya, yang mana untuk produksi sulam bordir ini kami pasarkan untuk daerah Sumatera Utara, Pekanbaru dan Banda Aceh. Semua produksi dipasarkan secara door to door dan juga pedagang-pedagang yang mengambil langsung ke tempat kami ini. Untuk UKM Kota Medan sebetulnya tidak akan bersaing dengan di tingkat nasional, yang mana hal ini kami ketahui karena kami sering mengikuti pameran tingkat nasional, yaitu seperti Inakrab, GCC, dan di Gedung Smisco Kementerian Koperasi di Jakarta, yang mana UKM Medan ini bisa menyaingi produksi yang ada di khususnya dari daerah Jawa dan umumnya Indonesia pada umumnya. Harapan kami selaku pelaku UKM di Kota Medan sangat menghimbau kepada Bapak Wali Kota Medan, khususnya Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan, untuk lebih giat lagi untuk membina UKM yang ada di Medan, baik pembinaan secara manajemen, pembinaan keterampilan, atau pembinaan masalah permodalan dan pemasaran. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi terus melakukan upaya untuk mendorong pertumbuhan koperasi yang seiring dengan peningkatan kualitasnya. Pemerintah sendiri telah menetapkan 1 hari sebagai peringatan Hari Koperasi Nasional yang dilaksanakan setiap tahun. Dan pada tahun 2014, penyelenggaraan peringatan Hari Koperasi Nasional atau yang dikenal dengan Harkopnas itu dipusatkan di Kota Medan. Mari kita manfaatkan koperasi guna menunjang aktivitas ekonomi kita. Sudah banyak usaha mikro, kecil, dan menengah yang bertumbuhan usahanya terbantu oleh koperasi. Bahkan para pegawai negeri dan karyawan swasta pun merasakan manfaat koperasi di tempat kerjanya masing-masing. Ayo ikut berkoperasi dan sukseskan Hari Koperasi Nasional tahun 2014 di Medan.